Sore-sore mereka jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore, suami kan kuatnya pegangan. Suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama tuh? Sekarang dia berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, kau hati bayangan jiwa setengah nafas tuh pergi. Begitu kau mati, semuanya hanya tinggal bombal belakang. Ustaz provokator. Gara-gara Ustaz lah rusak hubungan kami. Yang membicarakan ini fakta, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya ceramah malam ini cerita sana cerita sini, tapi kesimpulannya bisa diambil kan? Insya Allah. Kalau itu tempat lain saya ceramah pakai poin. Ada pun ceramah saya malam ini ada 5. Yang pertama, yang kedua, tapi dipakai kontak dulu. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas, bisa menyimpulkan sendiri. Begitu selesai pengajian, berapa kesimpulan kau? 5. Oh, 7. Oh, lain. Setelah itu aku. Mau tahu tadi, tak perlu kelahi gara-gara ini. Persatuan kita sudah sama. Yang penting semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu ada yang katakan sholat subuh sunnah. As-salatu khairum minan naum. Pakai simpul. Bang, kamu cerita. Sholat subuh itu sunnah ada? Tidak ada. Semuanya. Apa bukti pengajian malam ini berhasil? Pengajian malam ini berhasil bisa dilihat bukan ramainya stadion malam ini. Pengajian malam ini berhasil adalah ketika sholat subuh besok ramai berjamaah. Amin. Tengok besok. Besok sholat subuh untuk kirim ke FB masing-masing. Keadaan sholat subuh ini berlipat 2 kali lipat. Mantap. Tapi kalau yang sholat subuh besok tetap pemain TV. Dia yang azan, dia iqamah, dia imam. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar pengajian Ustaz suami saya itu sekarang Ustaz sholat duhanya pun pakai kunut. Tengok di kawannya. Allahumma hadina fi man hadain wa afina fi man afain. Abang sholat apa? Subuh. Gimana sholat subuh jam 8? Tutup gorden, matikan lampu, gelap-gelapkan sedikit, usolli fardhu subuh. Alhamdulillah, tapi kita bangga anak-anak muda. Kenapa kau lambat sholat subuh? Tadi malam pengajian. Ini dari siapa? Ustaz Somad. Jadi kau lambat tiga dari Ustaz Somad? Iya. Saya pula tidak dijadikan kamera. Andai kau bisa dicari ayam. Ini kamera. Ini kamera. Cuma karena kamera kau ada pakai lampu dan ini yang belum lunas adalah. Ustaz ngomong yang menyinggung perasaan. Saya menengok Ustaz Somad ini bisa pilih macam sampai belajar. Berhasil tapi sedang. Artinya apa? Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, galak apa boleh disambung, kaca retak boleh direkam. Hati yang sakit kemana obat akan jadi. Oleh sebab itu jangan pernah singgung perasaan. Kau singgung perasaan sekali, seumur hidup wajahnya akan berbekas di hati. Betul? Dia tak bisa maafkan dia kau saja. Sudah datang ke rumahnya, tak bisa saya. Oh mudah ya kita. Dan sebab itu kata-kata kita. Man kasura kalamuhu kasura satu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Satu stadion ini siapa yang paling banyak salahnya? Thank you.
ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Ini berlaku pada isi ceramah, bukan sendal hari Jumat. Banyak orang sholat Jumat pulang hilang sendal. Kenapa hilang? Sesuai dengan pesan sama ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dengan yang dilakukan Allah SWT. Kalau hitung-hitunglah berapa banyak orang tersinggung dengan saya. Dari mulai turun mobil dengan Pak Bupati tadi, berapa kaki yang terpinjam, berapa tangan yang sudah mengulur, sudah mau sampai cepat dalam hati, sakit hati, sampai yang bisa sholat. Saya mau datang kemari nih Ustaz, dari pagi tadi saya sudah menunggu. Begitu tangan ulur kan, kau kenapa cepat betul datang? Salah jatuh. Begitu tangan mau ulur kan tadi, kami tak ada duit untuk di hotel, kami nginap di masjid Ustaz. Begitu tangan mau ulur kan, tiba-tiba ditepiskan, menengok pun tak boleh. Sombong sekali Ustaz, menuntut dia di pengadilan Allah, di mahkamah Allah. Maka berapa banyak orang tidak masuk surga, bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, tapi karena menyinggung perasaan, merusak hubungan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah aku semua? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di sini daripada kita mencari dia di akhirat. Betul? Makanya kalau ada apa-apa minta maaf langsung. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi begitu saya minta maaf, jangankan mulutnya menyaut, hidungnya pun tak menyaut. Hidungnya pun tak bisa menyaut. Sombong dia Ustaz, tidak apa-apa, yang penting kalau minta maaf. Saya sudah tutup pintu rumahnya, keluar dia, angkat harga keluar. Yang penting kau datang minta maaf. Assalamualaikum saudaraku, aku minta maaf. Masalah dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau bilang di depan dia, aku minta maaf. Masalah kau mau atau tidak itu urusan. Jadi dia minta maaf. Masalah itu urusan kau sama Allah. Jangan, bagaimana ya? Datang aja bilang aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah hati, kalau masalah duit tak bisa. Dan kalau ada minta maaf yang kamu rumah itu tak bisa. Mesti kau bayar. Ini orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji, saya Pak Kades, saya Pak Kadus. Oh minta, sudah selesai. Oh tak bisa, harus kau bayar. Segenggam saja yang haram kau makan. Sejengkal tanah kau geser. Sejengkal tanah sempadan. Sejengkal tanah berbakaran. Nih, kau geser sejengkal, maka 7 lapis tanah akan melindungi leher. Sebagai arahi 7 lapis. Kalau bilang Ustaz saya sejengkal tak benar, terus semeter. Siap-siap ya luar biasa. Nauzubillah. Kita ini jangan sombong, jangan angkuh. Kami tak ada, itu kami di bawah yang sombong angkuh kan Ustaz sholat. Tinggi betul tempatnya ceramah. Jangan-jangan ceramah tinggi. Maka dia minta disini pegang. Apa Ustaz tak pegang? Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di sebelah sana rupanya ada jamaah juga yang benar. Apa yang ada di sana rupanya jamaah juga ada yang benar. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Di tengah para alim ulama, karena ulama memang mesti di tengah, tidak condong kiri, tidak condong ke kanan. Dia memperjuangkan umat, dia berada mengayomi melindungi umat. Tempat bertanya suluh di tengah gelap, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tempat minta petunjuk ketika tidak tahu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah para ulama kalau kamu tidak tahu. Rusak AC mobil, tanya servis AC. Rusak knalpot motor, tanya bukan jual knalpot. Tapi kenapa ketika tidak paham agama, kau baca sendiri, kau renungkan sendiri, kau terjemahkan sendiri, kau pahami sendiri, kau nyasar sendiri, kau sesat sendiri. Saya tidak perlu tanya-tanya kepada Abu Abi Dempu di pesantren di Daya. Saya cukup baca Quran sendiri, pahami sendiri. Kalau gitu nanti kau naik pesawat kau sampai pilot, kau maju sendiri, kau terbangkan sendiri. Kita harus tanya kepada ahlinya.
Oleh sebab itu beruntung orang di Aceh ini. Kenapa? Masih banyak para abu, para abi, para tengku, tuan guru, alim ulama. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Dan ini kita jaga dengan baik. Yang punya kekuasaan berjihad menolong agama Allah dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Yang punya pistol dengan pistolnya. Yang punya tanda tangan dengan tanda tangannya. Yang punya harta dengan hartanya. Perempuan dengan kelembutan mendidik anak-anaknya, anak-anak dengan bakti pada orang tuanya, maka insya Allah kita semuanya akan mati dalam keadaan husnul. Kita berpisah. Saya akan melanjutkan perjalanan besok hari Jumat, hari Sabtu malam Ahad terakhir di Singkil. Dari Singkil kami ke Medan, dari Kuala Namu akan pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tidak pernah bercerai karena bapak ibu dari Takengon tetap mendoakan doa tak banyak untuk Abdul Somad. Matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Baru cuma 80 menit. Amin. La ilaha illallah. Itu membisikkan ke laki. Yang belum punya anak, ibu bisikkan itu. Makanya nanti pulang kalau agak-agak demam, bapak tuh bisikkan. Nah, belum lagi. Aku mampu pergi ke ruang ICU. Ini banyak saya tengok orang menjenguk di rumah sakit. Gak boleh ramai-ramai di ruang ICU ya. Ganti-gantian, 2 orang paling banyak. Kata security, 2 orang sudah. Sampai di dalam bukan dia lagi dalam macam tengok kucing. Kasihan. 3 anak yang cerdas-cerdas, yang satu profesor, yang satu doktor, yang satu hebat, kaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satunya menengok orang tuanya dengan melihat mata, ayah. Yang satu menyanyi, ayah dengarkan, aku ingin berjumpa. Karena selalu buat karaoke. Yang satu pula tak tahu mau berbuat apa. Coba kalau anaknya dulu tahfiz Quran, maka dia akan membuka Quran digital. Tak perlu ikut kita lihat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ustaz Abdul Somad masuk ke ruang ICU. Dengar suara sayup-sayup dari jendela pintu ruang ICU. Di dalam. Ya Ustaz, anak siapa? Itu anak Pak Fulan. Beli tengok, rupanya hati. Mana anaknya baca saya tadi? Ya, aku tak pandai baca Quran. Ini aku kirimkan suara MP3. Jangan sampai Bapak Ibu boleh tersenyum hari ini, tapi itu bisa terjadi pada anak kita. Betul? Bisa terjadi pada menantu cucu kita. Makanya yang sudah baik-baik, laki-laki yang sudah baik-baik ini, kalian yang sudah baik-baik, insya Allah kalian dipertemukan Allah dengan gadis yang baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Dia tak tahu bininya di sana. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan kalian rusak kehormatan anak gadis perempuan yang baik-baik ini. Di Aceh alhamdulillah, siapa yang menjaga mereka? Wilayah Isbah, polisi syariah. Saya pulang ceramah di taman kota malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Anak lajang, anak gadis duduk makan jagung bakar sedikit dan mau saya rukyah aja. Saya buka, tak mungkin saya turun sama. Tak mungkin saya buka kaca mobil turun saya di taman. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Tak mungkin. Siapa yang bisa melakukan ini? Lagi-lagi kekuasaan. Oleh sebab itu maka berikan kekuasaan amanah kepada orang yang akan menolong agama Allah.
yansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kami, wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki kami. Yang Ustaz tengok itu apa? Gambar saya di layar. Mantap apa itu? Mantap betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga kita 90 menit lebih kurang. Insyaallah pertemuan kita malam ini bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Setiap langkah kaki mengangkat derajat, menghapus dosa. Mati ibu malam ini. Ustaznya sudah mati ibu. Oke, kita tanya. Mati bapak malam ini. Setuju? Pulang selamat, minum kopi, mati. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi mirna minum. Kata Allah Ta'ala, hai malaikat, tolong kau putar rekaman telinganya. Apa yang terakhir didengarnya tadi malam? Kata malaikat, diputar rekaman telinga. Assalamualaikum. Yang terakhir didengarnya adalah ceramah Abdul Somad, ya Allah, masukkan ke sini. Itu keluarkan rekaman apa yang pertama terakhir didengarnya malam tadi. Di mana dia tadi malam terakhir? Duga. Tahu? Belum tahu. Orang dugem itu sebelum masuk ke dalam kipas dia. Kalau sudah mabuk ya, kipas itu dia kepalanya loh. Hancur anak-anak muda kita, hancur masa depan mereka. Ibu yang itu meninggal dunia. Coba putarkan rekaman telinganya. Apa yang terakhir dia dengar tadi malam? Salatullah. Salawat ya Rasulullah. Masukkan dia ke surga. Apa yang terakhir dia dengar tadi malam? Itulah anaknya tuyul. Makanya kuntilanak. Punya suami. Oleh sebab itu kalian kalau mau dapat anak yang soleh, kalian kalau mau selamat, carilah perempuan-perempuan yang pengajian malam ini. Ini tidak sia-sia yang saya sampaikan ini. Kalian boleh menganggap ini bercanda, gak apa-apa. Nanti kalian baru tahu. Carilah perempuan yang suka pengajian, perempuan yang menahankan walaupun dingin, walaupun duduk di atas tanah tak pakai karpet, tak masuk angin. Gak apa-apa, pulang dari sini ambil akikson. Insya Allah dia baik, dia akan menjaga anak-anak kalian. Pergi kalian memetik kopi, pergi kalian mencari nafkah, pergi pagi malam petang, dia akan menjaga anak kalian dengan mengajarkan yang baik-baik, sehingga nanti kalian akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ada perempuan yang luar biasa menjaga. Inilah dia. Oleh sebab itu nanti ketika anak kalian dewasa, anak bertanya, mama, ya, mama gimana ketemu dengan papa dulu? Waktu itu ada pengajian. Di mana? Di stadion. Nampak ayah? Ayah kok tak nampak, dia hitam gelap. Terus gimana mama bisa jumpa sama papa? Pas selesai acara semua sibuk, lalu kemudian mama mau ngambil sendal, laga sama kepala bapak. Mau ngambil sendal. Itulah kisah selanjutnya apa? Diceritakannya. Indah ceritanya. Indah ceritanya. Kenapa? Karena jumpa di pengajian sekarang tak banyak ibu yang bisa bercerita indah pada anaknya. Mama, ya, gimana jumpa sama ayahmu? Coba dia tanya, kakak sak kontak. Alhamdulillah, anak muda, anak lajang. Besok hari Jumat, habis hari Jumat hari dipakainya lah motor yang knalpotnya sudah dikitan 2 kali.
Kalau ada orang tua mau sakit sakaratul maut mati, sore sudah datang jam 5 sore. Oh, saya bawa anaknya ya. Oh, tadi balik jam 12, gak apa-apa, besok belum pagi kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang berjilbab panjang tak mungkin membiarkan anak gadisnya dibawa macam ini. Betul? Kami orang Gayo, orang Alas, orang Aceh menjaga kehormatan anak-anak gadis kami. Jangan coba kau datang. Kalau kau jantan perkasa, bukan gini caranya. Datang kau kemari, pinang dia dengan bismillah dan segenggam hormat. Katakan jelas, ini kita tak menjadi. Sementara aja mau tidak. Nanti kami belikan ibunya ayam, jangan kami ayam, pakai bakso. Bapak juga harus tegas. Bapak kepala rumah tangga. Jangan bapak jadi anggota istri, ikatkan suami atau bini. Ini kadang bapak ini ngasih, Pak sebentar aja Pak. Tidak. Nah kalau istri dia bilang, kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini harus kita jaga. Tapi menjaganya harus sama-sama. Wilayah nisbahnya tegas. Bapaknya tidak jantan. Bapak yang tidak punya keperkasaan untuk menjaga anak gadis, Pak. Mohon maaf, Bapak potong aja kasih saya. Ada gunanya menjadi laki-laki. Itu makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Terus bilangnya perempuan. Ini terjebak di sebelahnya. Tolong jangan kalian potong dulu. Harus ada kerjasama. Kerjasama antara siapa? Ikapda, ikat, masyarakat Langkolak satu, bekerja sama semuanya, barulah terwujud acara yang besar. Siapakah di antara kita yang masuk surga? Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 90 menit kita bersama. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokah kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Aceh Tengah, jadikan Takengon negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, bupati, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak wakil rakyat, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal aghniya al-munfiqin. Jadikan kami orang-orang kaya yang rajin bersedekah, membantu daya pondok pesantren. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran, ya Allah. Tadala amanatan bagillah wa fatah. Keluar kami dari majelis pengajian malam ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Fala dayna illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala narida illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Wala riba illa anjabata. Yang sudah lama menikah belum punya anak, berikan anak yang baik-baik, ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang yang gadis belum juga jumpa dengan jodoh, mudahkan pertemuan jodohnya, ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kami hidayah,
rasa takut kepada Engkau, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Berikan kami kecukupan sehingga kami tidak mencari-cari yang haram ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang berkah dengan hobi kami, dengan pendapatan pertanian kami, dengan usaha kami yang halal. Berikan kami rezeki berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bisa kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Allahumma ansurna alal qawmil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma janganlah ajar kalamina dan jadi ajarina, jadikan ajar kalam kami ketika ajar kami sampai saat malaikat mau mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, jaga kebersihan dan ketertiban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.